Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini si Saga benar-benar sudah terdesak. Pemimpin wanita di sana lantas mengatakan, kau bilang kami salah paham. Li Sheng, jelaskan semuanya, biar pria ini tahu akan kebenarannya. Li Sheng kemudian mengatakan, saya pergi ke pabrik batubara dan melihat si Rui dibuka dan dibunuh di halaman pabrik. Wakil komandan mereka tidak terlihat dimanapun, hidup ataupun mati. Tidak ada tanda-tanda pemukulan di seluruh pembangkit listrik tenaga batubara itu. Penjelasan paling masuk akal adalah mereka telah dibunuh oleh kau dan pasukanmu. Saga benar-benar panik dengan keadaan ini. Dia mencoba mengatakan jika dia bukanlah pelakunya. Bukti juga belum ada, jadi tidak boleh untuk menebak begitu saja. Pemimpin botak di sana lantas mengatakan, bukti seperti apa yang kau minta di dunia yang semacam ini? Sejujurnya, jika bukan karena penghargaan yang kami berikan kepada Rui dan kemampuan wakil komandannya, kami sudah mencampakkanmu sejak lama. Kini si botak menyuruh pasukannya untuk bergegas menghabisi Saga beserta rombongan. Namun tak disangka, saat kemudian anak buah Saga mencoba mengatakan jika dia punya informasi, jadi tolong selamatkan nyawanya. Pemimpin wanita menanyakan informasi yang seperti apa itu. Anak buah kemudian berkata, ada pemukiman besar di sebelah timur kota dengan banyak orang dan perbekalan. Rui dan kakak kedua dikalahkan oleh mereka. Jangan bunuh aku akan membawamu ke tempat itu. Kini juga, si pemimpin wanita bertanya tentang kekuatan dari tempat itu. Si anak buah mengatakan jika itu hampir setara. Dan dengan mengetahui hal ini, pemimpin wanita sadar jika ini memang merupakan potensi ancaman. Lagi dan lagi anak buah kembali berkata, jika pasukan dari kelompok itu belum tahu cara untuk berevolusi. Dia tidak melihat satupun orang yang berevolusi di tempat itu. Dia masih belum tahu cara berevolusi. Dengan kondisi yang ada ini, botak kemudian mengatakan, kalau mereka tidak punya manusia yang berevolusi, bagaimana kalian bisa kalah? Anak buah kini mengatakan, mereka itu punya senjata berat. Peluru biasa tidak bisa membunuh saudara kedua, tapi mereka menjatuhkannya dengan satu tembakan. Dan dengan apa yang terjadi ini, pemimpin wanita sadar informasi ini sangat berguna. Sehingga hal ini tampak membuat si anak buah tadi senang. Dia mengira dia akan selamat, namun tak disangka pemimpin wanita mengatakan bunuh mereka semua. Para pasukan dari Saga kini sangat ketakutan dan khawatir. Mereka pun dibinasakan dengan kejam di tempat itu. Semuanya pun benar-benar telah dilenyapkan. Ketika berhasil melenyapkan mereka semua, botak mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Ancaman pada level ini harus segera kita hilangkan. Kelompok yang dimaksudkan tadi punya senjata berat. Pergi sekarang terlalu beresiko, tidak aman. Mari kita tingkatkan tingkat evolusi kita terlebih dahulu, agar lebih aman. Yah, kini kematian benar-benar terjadi di tempat itu. Dan rencana pertama yang akan mereka mainkan kali ini adalah mengirimkan seseorang untuk menyelidiki dan memastikan tentang kelompok itu dan mencari fakta apakah mereka benar-benar tidak mengetahui metode untuk berevolusi. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun dipeliharkan dengan Xiaoyong yang kini memeriksa atributnya. Di sana dia sadar jika poinnya 126. Dia perlu penyegaran hingga dia berhasil mengetahui jika tersedia kotak pelengkapan teknologi hitam level 2. Ini terlalu baik baginya. Yah, kotak ini berisikan suplai yang cukup baik. Di mana tersedia kotak persediaan gula, minyak, dan protein yang telah dibuka. Dan hal ini tentu dapat meningkatkan sumber daya mereka di kediaman. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah seorang ke hadapan Xiaoyong itu. Itu adalah si wanita. Di sana garis itu berkata jika dia telah mendapatkan atau menangkap orang yang mencurigakan.
Xiaoyong yang tahu akan hal itu bergegas pergi melihatnya. Kini Xiaoyong dihadapkan dengan pria itu. Pria itu mengatakan jika dia bukanlah musuh. Dia ingin bicara tentang sesuatu. Pertemuan terjadi di sana. Xiaoyong menanyakan kepada pria itu apa yang ditujuinya. Kini pria itu mengatakan, jika kau benar-benar pemimpinnya, bolehkah saya bertanya, bagaimana aku harus menyapamu? Xiaoyong menyuruh menyapa dengan namanya. Dan dengan mengetahui hal itu, pria itu mengatakan, oh kakak Yong, perkenalkan, dari saya, namaku Asing. Aku dari pabrik baja angin barat. Dengan mendengar nama itu membuat semuanya tampak cukup kaget. Apalagi si paman. Kini saya menanyakan kepada paman apakah dia tahu tentang hal itu. Paman kemudian mengatakan, baja angin barat berada di barat daya daerah selatan. Itu adalah pabrik baja terbesar di daerah ini. Tampaknya, seperti pabrik batu bara daerah selatan, ini juga telah menjadi permukiman. Dan jika ditanya seberapa jauhnya, itu sekitaran 3 km lebih jauh daripada pembangkit listrik batu bara di kutub selatan. Xiaoyong kemudian mengatakan kepada pria itu, kau sudah datang sejauh ini dari tempat yang jauh, apa yang kau inginkan dan kau lakukan? Pria itu mengatakan, dunia sedang kacau sekarang. Kita yang selamat harus tetap bersatu. Bukankah kau setuju? Xiaoyong menyuruh pria itu untuk meneruskan perkataannya. Pria itu menambahkan, pemimpin kami mengirim kami untuk mencari korban yang selamat dari permukiman. Jika bisa dibawa kembali, kita akan bisa untuk bergabung. Dengan mengetahui perkataan itu, si gendut di sana mengatakan, kakak Xiaoyong jangan dengarkan omong kosongnya. Pria ini sudah berjalan-jalan di sini selama beberapa putaran dan bahkan menggambar peta. Pria itu mulai tampak panik. Dan Xiaoyong kini mencoba menggunakan kemampuan mata pikirannya. Dan diketahui jika saat ini pria ini tampaknya punya niat buruk. Dan tanpa ragu lagi Xiaoyong langsung menodongkan senjata di kelopak punyan dari pria itu. Si pria pun tampak ketakutan. Xiaoyong kemudian mengatakan, kita semua berusaha untuk bertahan hidup dalam kiamat ini. Apakah kau menganggapku sebagai orang bodoh? Jika kau tak bilang tentang kebenaran, akan kuledakan kelapamu itu. Asing pun kini sangat tertekan. Dia sangat ketakutan. Asing kini mengatakan, kakak Yong, itu benar. Kami melakukan ini untuk punya rencana cadangan. Anda jangan overthinking seperti ini. Dan dengan kondisi ini, terjadi sedikit perbincangan antara Xiaoyong dan rekannya. Mereka berdua tahu jika pria ini tidak mengetahui akan keberadaan Song Yi alias Sensong, sehingga itu masih aman. Xiaoyong kemudian menyuruh pria ini untuk dilepaskan. Si pria pun sangat terkejut akan hal itu. Dia cukup senang. Xiaoyong menambahkan, ambil kembali peta ini dan pergi dari tempat ini. Pria itu pun benar-benar berterima kasih akan kebaikan Xiaoyong di sana. Pria itu pun berlari sekencang mungkin menjauhi dari tempat itu. Atas kondisi ini, tanpa diduga, Xiaoyong berkata dalam hatinya, pabrik baja angin barat. Aku ingin tahu seberapa kuat kalian itu dan berapa banyak poin sistem yang akan aku dapatkan dalam menghancurkanmu. Bisa dikatakan ini merupakan strategi licik dari Xiaoyong itu untuk mendapatkan titik lokasi yang sebenarnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-18 pun berakhir sampai di sini.